Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran tematik muatan IPA. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Masih ingat bahwa pada akhir pertemuan minggu kemarin kita telah membahas tentang rangkaian listrik yang ada di sekitar kita. Ada 3 jenis rangkaian listrik yang ada di sekitar kita. Yang pertama, rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau ganda. Mari kita bahas satu persatu dari 3 jenis rangkaian yang ada di sekitar kita tersebut. Yang pertama, rangkaian seri. Apa ciri dari rangkaian seri? Rangkaian seri memiliki beberapa ciri. Di antaranya, yang pertama, arusnya searah. Jadi pada rangkaian seri itu hanya ada satu arus dari sumber menuju bola lampu. Kemudian ciri yang kedua, apabila salah satu bola lampu dipadamkan, maka bola lampu yang lain ikut padam. Kemudian ciri yang ketiga, hemat energi dan hemat biaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh rangkaian seri itu adalah lampu pada jalan raya, lampu senter yang biasa kita pakai, atau lampu hias. Kita lihat misalnya menjelang pagi, petugas PLN itu kalau mau memadamkan lampu jalan raya di sepanjang jalan Ayani misalnya, tidak perlu dia akan memadamkan lampu satu persatu, cukup di sentralnya, yaitu memanfaatkan ketika salah satu bola lampu dipadamkan, maka bola lampu lain akan ikut padam. Oke, nah sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Apa ciri-cirinya? Kita lihat. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah arusnya bercabang. Jadi sumber arus dari sumber energi listrik itu akan menuju ke masing-masing bola lampu bercabang. Kemudian ciri yang kedua pada paralel, apabila salah satu bola lampu dipadamkan, maka bola lampu yang lain tetap menyala. Kemudian ciri yang berikutnya, boros energi, boros biaya, dan lain-lain. Contoh rangkaian paralel adalah lampu-lampu di rumah, kemudian lampu merah di jalan raya itu yang mengatur lalu lintas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rangkaian campuran atau rangkaian ganda. Apa itu rangkaian campuran atau ganda? Yaitu suatu rangkaian listrik yang di dalamnya terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Jadi dalam satu rangkaian itu gabungan dengan seri dan paralel, maka itulah yang disebut dengan rangkaian ganda. Anak-anak, mari kita coba percobaannya, peragaannya dari apa yang Bapak jelaskan tadi, supaya kamu bisa lebih paham perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita coba. Anak-anak,
Di atas meja ini tersedia sebuah rangkaian listrik yang menggunakan 2 sumber energi listrik, 2 bola lampu dan 1 saklar. Jadi pada baterai ini, yang ini arus positif, kemudian yang ini arus negatif. Nah, kalau kedua arus ini kita temukan pada bola lampu, maka saklarnya kita on kan, kita tutup supaya lampunya menyala. Ini adalah contoh rangkaian seri. Jadi yang searah itu artinya bahwa hanya ada satu arah arus listrik yang menuju ke bola lampu. Tadi waktu pertama Bapak jelaskan bahwa kalau salah satu bola lampu dipadamkan, maka bola lampu yang lain akan ikut padam. Kita cek. Sekarang kita buka saklarnya. Nah, perhatikan, kedua bola lampu padam. Kenapa jadi kedua bola lampu padam? Ini berarti saklar ini seri dengan kedua bola lampu. Karena seri dengan kedua bola lampu, berarti kedua bola lampu akan padam. Sekarang kita coba yang berikutnya. Saklar kita tutup on. Kita padamkan salah satu bola lampu dengan cara memutar sampai padam. Nah, ternyata bola lampu yang lain juga ikut padam. Kenapa jadi ikut padam yang lain? Karena arus yang menuju ke bola lampu yang lain itu ikut terputus. Nah, kita kembalikan, kita nyalakan kembali. Nah, nyala lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaian seri seperti yang Bapak jelaskan di sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita lihat gambarnya gimana? Gambarnya. Nah, kalau misalnya tadi dalam bentuk peragaan gambar percobaan, sekarang kita peragakan dalam bentuk gambar. Nah, kita lihat. Jadi Bapak sengaja ini ya, tidak masalah ya mau berapa baterainya, lampu nggak masalah. Ini adalah contoh rangkaian seri. Jadi ketiga bola lampu, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 ini tersusun seri, hanya ada satu arah. Garis ini mewakili kabel. Nah, jadi garis ini kabel. Bola lampu ini mau disusun di sini kah, di sini atau di sini, tetap rangkaiannya seri. Jadi kalau seandainya ini kita putar, salah satu ketiga bola lampu ini kita putar hingga padam, maka 2 bola lampu yang lain ikut padam. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang kita coba yang rangkaian paralel. Oke, kita lihat tadi bahwa rangkaian paralel salah satu cirinya kan arusnya bercabang. Ya kan? Ini di mana percabangannya nih? Ini percabangannya. Ini positif. Maka percabangan arusnya di sini. Ada yang menuju bola lampu ini, kemudian ada yang menuju bola lampu ini. Kemudian yang ini arus negatif, percabangan di sini. Ada yang menuju ke bola lampu yang ini dan ada yang menuju ke bola lampu ini. Jadi arusnya itu bercabang akan menuju setiap bola lampu. Maksudnya pada rangkaian paralel ini setiap bola lampu itu mendapatkan sumber energi listrik langsung dari sumber energinya, bukan dipakai bersama. Kita cek. Sekarang kita on-kan saklarnya, nyala, ya kan? Nah, pada penjelasan Bapak sebelumnya, salah satu ciri rangkaian paralel adalah apabila salah satu bola lampu dipadamkan, maka bola lampu yang lain tetap nyala. Kita cek. Kita putar bola lampu ini sampai padam. Nah, padam. Walaupun ini kita putar atau kita padamkan, maka bola lampu yang lain tetap nyala. Bola lampu yang lain tetap nyala. Kemudian kita kembalikan. Nah, kemudian sekarang kita cek bola lampu yang ini, sama nggak perlakuannya? Nah, sama kan? Walaupun ini kita padamkan, maka bola lampu yang lain tetap nyala. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita lihat gambarnya. Kita lihat. Nah, lihat anak-anak. Ini adalah gambar rangkaian paralel. Kita lihat. Dalam rangkaian ini menggunakan 3 bola lampu dan 5 saklar.
saklar 1 hanya terhubung dengan lampu 1. Saklar 2 terhubung dengan lampu 2. Saklar 3 terhubung dengan lampu 3. Apa maksudnya? Kalau kita misalkan saklar 1 ini kita buka atau kita padamkan, maka yang padam hanya bola lampu 1. Sementara bola lampu 2 dan 3 tetap nyala. Kok bisa seperti itu, Pak? Letak percabangannya tuh di sini. Ini percabangan arus positif. Ini percabangannya arus negatif. Jadi yang terputus arusnya adalah hanya pada saklar 1 yang akan terhubung dengan lampu 1. Sementara arus listrik yang menuju lampu 2 dan lampu 3 tidak terganggu dari apa yang kita lakukan pada lampu 1. Contohnya lagi misalnya saklar 2 yang kita putus atau kita off-kan, maka yang padam hanya lampu 2. Lampu 1 dan lampu 3 tetap menyala. Atau misalnya lampu saklar 3 yang kita buka sama, yang padam hanya lampu 3. Nah, atau misalnya saklar 1 dan saklar 2 yang kita padamkan, yang padam hanya lampu 1 dan lampu 2. Sementara lampu 3 tetap menyala. Jadi pada rangkaian paralel itu yang terpengaruh padam atau tetap nyala lampunya itu adalah perlakuan dari saklar itu. Nah, saklar itu terhubung dengan lampu berapa, maka itulah yang akan padam. Oke? Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu gambar. Langsung gambar lah ketiga. Ini contoh. Lihat ini adalah contoh gambar rangkaian campuran. Oke. Lampu 1 dan lampu 2 ini paralel. Jadi lampu 1 itu paralel dengan lampu 2 dan lampu 3. Lampu 2 juga paralel dengan lampu 1 dan lampu 3. Lampu 3 ini seri dengan lampu 2 dan 1. Kita cek cabang arusnya di sini dari arus positif, negatifnya di sini. Jadi arus akan terbagi menuju lampu 1 dan lampu 2. Begitu juga yang arus positif. Oke. Sekarang kita coba kalau misalnya saklar 1 yang kita off-kan, maka yang padam hanya lampu 1. Lampu 2 dan lampu 3 tetap nyala. Begitu juga kalau saklar 2 yang kita putus atau kita off-kan, yang padam hanya lampu 2. Lampu 1 dan lampu 3 tetap nyala. Muncul pertanyaan, seandainya yang kita putus atau kita buka saklar 3, bagaimana bola lampunya? Maka bola lampunya akan padam semua. Kenapa jadi akan padam semua? Sebab arus yang melewati sebelum lampu 3 ini adalah arus seri searah. Jadi sebelum menuju ke lampu 1 dan lampu 2, arus yang melalui sebelum lampu 3 ini sudah diputus duluan, sehingga lampu 1 dan lampu 2 itu tidak terhubung dengan arus listrik dari sumbernya. Makanya ketika saklar 3 yang kita putus, maka semua bola lampu akan padam. Saklar 3 ini kita misalkan di sini ada kita saklar 4 misalnya. Misalnya di sini ada saklar 4. Kita misalkan di sini ada saklar 4. Nah, misal. Nah, maka kalau di sini misalnya ada saklar 4, tuh, maka tetap kalau saklar 4 ini kita putus, semua bola lampu juga ikut padam. Karena di sini masih arusnya seri dari muatan negatif. Nah, kalau ini kita putus atau kita buka, berarti seluruh bola lampu tidak terhubung dengan arus negatif. Makanya bola lampu padam. Oke? Anak-anak, mari kita lihat dalam penerapan sehari-hari. Ini adalah contoh
rangkaian listrik anggap di kelas kita. Ya. Jadi ada 4 bola lampu dan ada 3 saklar. Saklar 1, saklar 2 dan saklar 3. Nah, sekarang karena ini adalah rangkaian lampu di kelas kita, maka ini tersusun dari rangkaian campuran. Sekarang kita pilih mana yang seri, mana yang paralel. Bagaimana cara membedakannya? Kita lihat letak bola lampu dan saklar. Nah, kita lihat lampu 1 dan lampu 2. Ini lihat percabangannya arus negatif di sini. Nah, berarti lampu ini tersusun paralel. Percabangan arus positifnya juga di sini. Nah, oke. Nah, sekarang gini, sini percabangan lagi. Maka ini adalah paralel juga yang di sini. Sehingga lampu 2 adalah paralel. Percabangan negatifnya di sini. Nah, sekarang kita cek menuju saklar 3. Nah, lampu 3 dan 4 ini satu arah dengan saklar 3. Sehingga lampu 3 dan 4 ini adalah seri. Sehingga kita bisa menulis di sini bahwa yang paralel itu adalah lampu 1 dan lampu 2. Jadi yang paralel. Kemudian yang seri itu adalah lampu 3 dan lampu 4. Apa maksudnya? Maksudnya karena lampu 3 dan 4 ini seri, maka ketika saklar 3 ini kita off-kan atau kita putus, lampu 3 dan 4 ini akan padam keduanya. Sementara lampu 2 dan lampu 1 tetap nyala. Oke? Nah, karena lampu 1 dan 2 ini paralel, maka ketika saklar 1 ini kita off-kan, yang ini kita off-kan, maka yang padam hanya lampu 1. Lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 tetap menyala. Begitu juga kalau saklar 2 yang kita off-kan atau kita buka, maka yang padam hanya lampu 2. Sementara lampu 1 dan lampu 3, 4 tetap menyala. Jadi kalau kita mau memahami ini, mana yang akan padam, mana yang akan tetap menyala, kita perhatikan lampu apa saja atau nomor berapa yang terhubung dengan saklar yang kita off-kan. Nah, kalau saklar yang kita off-kan, lalu kita cari yang searah dengan saklar itu, berarti rangkaiannya seri. Maka lampu yang seri dengan saklar yang kita off-kan, bola lampunya akan padam. Oke, paham lah? Sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Nah, kita ambil Bapak contohkan sebuah soal ini. Sebuah soal. Nah, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ini Bapak ambil gambar ini pada ujian tahun 2018. Nah, pertanyaannya, tentukan nama ketiga rangkaian listrik AB, CD, OF di samping. Maksudnya AB itu adalah dari arus A ini ke sini, itu AB. Nah, jadi tentukan nama. Namanya itu mungkin seri, mungkin paralel, mungkin campuran. Kita cek bagaimana susunan dari lampu yang terhubung dari arus A sampai B. Oh, arusnya sini. Oh, ini ada percabangannya. Oh, berarti lampu 1 dan 2 paralel dong. Maka setelah kita tahu bahwa lampu 1 dan lampu 2 yang berada di rangkaian AB ini bercabang, maka sini AB itu adalah bentuk dari rangkaian paralel. Itu. Sekarang yang berikutnya, rangkaian CD. Oh, berarti sini. Ini C, ini D gitu. Ada lampu 3 dan lampu 4 yang terhubung dengan arus
dari C ke D. Karena lampu 3 dan lampu 4 ini berada dalam satu arus, satu arah, maka lampu C dan D ini merupakan contoh dari rangkaian seri, ya kan? Satu arah kan? Jadi rangkaian yang terdapat pada C dan D, bola lampunya satu arah, tidak ada percabangan. Maka CD ini merupakan contoh rangkaian seri. Kemudian terakhir yaitu rangkaian yang dari E sampai F. Kita cek F di sini. F-nya lihat. Kita cek terhubung dengan lampu 5, 6, 7. Ingat, 5, 6, 7 ini percabangan arusnya dari arus negatif. Ini percabangan arusnya dari arus positif. Oh, berarti lampu 6 dan 7 ini paralel, ya kan? Karena terjadi percabangan arus baik negatif maupun positif. Maka lampu 6 dan 7 ini paralel. Sedangkan lampu 5 ini adalah seri. Karena hanya satu arah. Maka rangkaian yang tersusun dari OF ini merupakan contoh rangkaian campuran. Oke. Anak-anak bisa dipahami? Bapak lanjutkan. Anak-anak, dari peragaan baik itu praktek dan gambar yang Bapak tampilkan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan kita dalam memahami rangkaian-rangkaian listrik yang ada di sekitar kita. Dan dengan demikian kita bisa menempatkan diri kita pada posisi yang lebih aman. Anak-anak, demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Walaupun kita belajar melalui jarak jauh karena masih pandemi COVID-19, tidak menurunkan semangat kita, tapi kita tetap semangat, baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak semua, sehingga pandemi bukan penghalang kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kemudahan atas segala usaha kita. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.